Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendirikan rangkaian ibadah salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak dan azan subuh besok pada tanggal 24 Juni 2017 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk waktu berbuka puasa dan azan maghrib yaitu pada pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam salat sunnah tarawih dan witir pada malam hari ini adalah saudara Fahmi Arif Hidayat Eskom. Kemudian yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Rahmat Syafaat SHMSI. Dan kajian subuh besok insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Ainul Hayat SPD MSI. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 28 Ramadan 1438 Hijriah, alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp725.000. Pengurus Masjid Ar-Rahmah mengucapkan banyak terima kasih dari doa jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan kepada para jamaah yang membawa handphone, tablet atau perangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk segera menonaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah salat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jamaah yang membawa putra dan putrinya diharapkan untuk dapat mengawasi agar dapat menjaga ketenangan dan kehujukan selama ibadah salat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian diharapkan para jemaah secara umumnya untuk tidak berbicara dan berdiskusi saat khatib sedang menyampaikan tausiah hingga selesai. Kemudian informasi tambahan mengingatkan kepada Bapak Ibu Perumahan Permata Pulau Mas dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan mudik, dipastikan listrik, air, dan kompor gas tidak menyala dan kendaraan selalu terkunci dengan aman dan pagar rumah tertutup. Dimohon lampu rumah pada teras luar dinyalakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Bapak Rahmat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Pada malam hari ini saya diberkati oleh takbir untuk menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan training untuk menjaga keistiqomahan. Tema ini kelihatannya kata kunci istiqomah itu mudah diucapkan, tapi ini adalah bagian yang paling sulit untuk dijalankan. Mudah diucapkan tapi sulit dijalankan. Saya mencoba mengawali tema ini dengan mencoba mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan selama puasa ini, karena kita sama-sama tahu perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu ya orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, untuk bisa menjadi takwa itu tidak serta-merta. Ibarat
kalau ini sebuah sekolah itu ada, kalau tadi kan Ramadan sebagai training sebuah madrasah untuk menjaga istiqomahan. Kalau ini sebuah madrasah, sebuah istiqomah itu sebuah sekolah itu ada input, ada proses, ada output. Ya. Inputnya apa? Orang-orang yang beriman, ya, SDM-nya, kemudian berproses. Berprosesnya apa? Yang menjalani puasa, sholat, dan segala ketentuan-ketentuan yang lain. Dan outputnya adalah takwa. Untuk menjadi takwa itu tidak serta-merta input keimanan kemudian menjadi takwa, tapi lewat proses. Apa proses yang dilakukan? Ada al-hadis yang menyebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, ini syaratnya ini. Penuh keimanan, karena nggak bisa puasa dengan setengah-setengah iman. Dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh perhitungan. Artinya harus, untuk penuh perhitungan harus tahu ilmunya, harus tahu batal tidaknya puasa, harus tahu puasa yang benar itu kayak apa, ya. Maka ketika dua syarat ini, imanan wahtisaban dipenuhi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, dan itulah menjadi orang yang takwa. Ini bukan hal yang mudah. Nah, karena itu kita bermuhasabah, ini malam terakhir, dan kita masih diberi kesempatan untuk dalam satu hari ini menyelesaikan finish, ya. Karena di dalam banyak al-hadis disebutkan bahwa bukan awal yang baik itu, tapi akhir yang baik. Makanya doa setiap orang supaya menjadi apa? Husnul khotimah, akhir yang baik. Ini tinggal satu hari, kita harus berlomba-lomba mengejar satu hari ini untuk agar mencapai ghufirullah ma taqaddama min dhanbi. Dan ini tidak bisa dengan serta-merta. Kalau orang di awalnya sudah ogah-ogahan puasanya, yaitu sulit untuk bisa menjaga keistiqomahan di akhir. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan yang datang pada malam hari ini termasuk orang-orang yang istiqomah, yang nanti dijaga menjadi umat yang husnul khotimah. Bapak dan Ibu, keistiqomahan kita ini memang diuji di tengah-tengah kuatnya gangguan modern, zaman modern saat ini menggoda kita. Bahkan kita seringkali tidak diganggu setan, itu disebut diganggu setan. Setan selalu dijadikan kambing hitam. Wah, ini godaan setan, padahal yang menjadi setan dirinya sendiri. Nah, ini gangguan setan-setan modern ini nampaknya sulit kita tolak. Setan modern itu bisa dalam bentuk mal-mal, TV, semacam-macam, sehingga kita lupa di akhir yang harusnya jika finish itu meningkatkan energi dan semakin kencang seperti pacuan kuda itu. Kalau jika finish nanti semakin kencang kudanya. Hanya saja manusia kalau jika finish itu malah berguguran. Makanya ini alhamdulillah kalau kita di dekat finish bisa hadir tetap istiqomah. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali kita sudah diajarkan selama puasa ini untuk meningkatkan keimanan. Barang kita bisa merasakan apa adik-adik, bapak ibu dan saudara-saudara ini kan puasa tidak ada siapa-siapa. Apa yang jadi miliknya sudah makanan siap tapi nggak boleh dimakan sebelum waktunya. Itu kan belajar untuk menahan diri, untuk menahan nafsu. Bahkan sudah miliknya sendiri, ya, istri miliknya sendiri juga nggak boleh disentuh, nggak boleh disetujui, nggak boleh dijima. Kemudian harta yang kita miliki juga harus kita mampu kelola dengan baik, tidak boleh seenaknya kita buat untuk membeli apapun yang tanpa kontrak. Kemudian kita juga sudah belajar untuk menahan amarah. Maka semua yang kita peroleh ini akan lebih bagus kalau ditingkatkan, ya, dijaga keistiqomahan, kita tingkatkan sehingga kita bisa mencapai derajat takwa. Nah, ada beberapa hal yang cukup menarik kalau ini dipertahankan terus-menerus, ya, suasana atau kultur puasa ini dipertahankan. Maka setelah puasa sebenarnya kalau ini dijaga terus-menerus,
kita akan menjumpai masyarakat yang baru, masyarakat yang berubah, ya, yang dulunya kikir menjadi roman, ya. Karena kita kan diwajibkan untuk diajari berzakat, bersedekah, karena pada puasa pahala itu semua ditingkatkan, dan tidak ada barang yang disedekahkan membuat orang miskin. Di dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan berlipat-lipat itu pahalanya. Secara kasat mata mungkin berkurang, tapi secara hakiki akan bertambah. Bisa bertambah 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, kalau ini dipertahankan di luar Ramadan, barangkali tidak ada orang kelaparan, tidak orang yang berantem, tidak ada orang korupsi, ya kan? Barangnya sendiri terus selama puasa tidak berani dimakan. Tidak ada siapa-siapa, karena keimanan itu. Korupsi nggak akan ada. Itu barang orang lain, bahkan barangnya sendiri yang dicintai itu disedekahkan, dizakatkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan tidaklah beriman seseorang kalau tidak mengeluarkan harta yang dicintainya, ya, untuk diamalkan. Ya, kebiasaan atau selama sekolah Ramadan ini kalau dijaga sampai di luar Ramadan, maka kita akan menemukan sebuah masyarakat baru. Masyarakat baru yang damai, yang mungkin kejahatannya tidak ada, marah-marah juga tidak ada. Karena marah-marah itu semua energi setan masuk, mukanya jadi merah, ya, matanya melotot. Apakah ada orang yang marah itu tambah cantik, ya, tambah ganteng? Nggak ada, mesti kayak setan. Nah, suasana itu akan kita jumpai kalau kita mampu menjaga keistiqomahan selama Ramadan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh takmir, bagaimana Ramadan ini menjadi madrasah, ya, supaya kita beristiqomah. Nah, saya menemukan beberapa kiat untuk menjaga keistiqomahan itu. Ada tulisan buku yang ditulis oleh Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani. Ada empat hal yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Karena kita sering nggak menjumpai setelah Ramadan yang dulunya sering sholat malam, sholat jamaah aja nggak pernah, ya kan? Kemudian yang kemarin pada saat puasa itu memberikan makan orang-orang berpuasa, setelah itu pikir sudah nggak mau mengeluarkan lagi karena hitungannya matematika. Kalau puasa aja saya keluarkan karena pahalanya berlipat-lipat. Kalau nggak puasa nggak perlu saya keluarkan, menjadi bahil, ya. Kemudian sholat malamnya juga hilang, sehingga ibadahnya itu seperti buah kurma. Kalau saya bilang buah kurma itu keluar pada saat apa? Ramadan. Nah, dia pada saat Ramadan keluar memang, tapi setelah Ramadan sembunyi lagi, nggak muncul. Nah, ini ibadah kurma, buah kurma, itu buah kurma. Seharusnya kita mengikuti buah yang tidak musiman. Apa yang tidak musiman? Banyak ya, setiap hari ada kita bisa temui. Nah, untuk menjaga keistiqomahan itu ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memahami ajaran Islam secara sempurna. Ini artinya apa? Kita harus belajar, ya, belajar fikih, belajar keimanan, belajar ilmu syariat yang lain. Karena akan tinggi amalan seseorang kalau disertai ilmu pengetahuan, dan nilainya rendah kalau hanya taklid. Ya boleh orang bertaklid, tapi dia memang tidak paham tentang huruf macam-macam taklid. Tapi kalau diberi Allah akal sehat, pandangan mata yang sempurna, fisik yang sehat, dia harus mencari ilmu. Ya, ada perintah di sini yang dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, ya, tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kata kunci di sini adalah janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Itu artinya apa? Kita disuruh mencari ilmu. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa kunci orang sukses di dunia adalah ilmu. Kunci orang sukses untuk bisa masuk di akhirat dengan baik, dengan masuk surganya Allah
ilmu. Ingin sukses dua-duanya, akhirat dan dunia, ya ilmu. Ini artinya ilmu pegang peranan untuk dicari oleh setiap umat Islam. Yang kedua, selain ilmu adalah disebutkan di sini, yang kedua adalah takurub, ya selalu menjaga takurub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita diminta samping berilmu pengetahuan kita harus dekat dengan Allah SWT. Dengan cara apa? Yang menjaga sholat jamaah kalau bisa, karena memang sholat jamaah ini diwajibkan laki-laki. Dan di antara sholat jamaah itu yang penting sholat isya dan subuh. Karena kalau umat Islam itu isya dan subuhnya sudah tidak mau jamaah, dalam al-hadis disebutkan itu ciri-ciri orang munafik. Mau sholat isya jamaah, wah aras-arasan, sholat subuh aras-arasan, tidak mau ke masjid dingin, macam-macam. Itu ciri orang munafik. Nah, oleh karena itu awal-awal itu penting untuk menjaga keistiqomahan. Mungkin saya juga nggak bisa ya, untuk bisa menjaga istiqomah. Kadang jatuh bangun untuk menegakkannya. Ya, untuk sholat malam yang kontinu juga. Selama puasa bisa, karena suasananya memang sangat mendukung. Tapi selama puasa bukan hal yang mudah ya, untuk bisa sholat malam setelah istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, supaya bisa istiqomah adalah bergaul kepada orang-orang yang lebih soleh. Nah, kenapa ini penting? Karena keimanan seseorang itu bisa dilihat dari teman-temannya. Dia orang baik atau tidak. Lihat aja temannya. Ya, lihat anak-anak pang itu. Kalau teman-temannya pang ya kita bisa tahu tingkat keimanannya seperti apa. Kalau kemudian tiap hari bergaul dengan ulama, ya dia dekat dengan keimanan itu. Ibarat orang bergaul dengan penjual minyak wangi, baunya wangi. Kalau dia bergaul dengan orang jual arang, ya bau asap. Atau jika penjual sate, ya bau sate gitu kan. Nah ini sama. Maka melihat karakter seseorang itu dilihat dari temannya. Jadi besok bapak dan ibu kalau cari mantu, ya jangan tanya kamu orang baik apa enggak, tanya temannya, dia orang baik apa tidak. Jadi dia tahu. Bahkan teman yang baik itu dibawa sampai ke akhirat. Jadi ada sebuah kisah ketika persahabatan karena Allah, kemudian satunya sahabat itu masuk neraka, satunya masuk surga. Dia minta pada Allah, ya Allah, teman saya yang dulu ikut sholat di masjid Ar-Rahmah, ikut ngaji di manapun ada, atau bersama-sama saya menjalankan haji. Teman saya itu di mana sekarang? Ternyata dia ada di neraka. Sama Allah panggil itu dia, ajak masuk surga. Bayangkan karena teman. Jadi teman itu menjadi penting. Nah yang terakhir adalah mengenal dan meneladani orang-orang yang terdahulu yang istiqomah. Nah untuk bisa menjaga istiqomahan kita harus paham tentang bagaimana orang-orang terdahulu itu menjaga istiqomahan mereka. Kita lihat Umar, bagaimana keberanian Umar untuk menegakkan Islam. Bagaimana Abu Bakar ketika dia sedekahkan semua hartanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu serahkan semua hartamu kepada Islam? Kamu nggak menyisakan apapun. Semua ada di saya. Siapa yang ada di kamu sisanya? Allah. Bayangkan, kaya raya Abu Bakar, semuanya diberikan ke gerakan Islam. Kemudian Utsman bin Affan itu sepertiga, hampir separuh lebih. Seluruh miliknya. Saya niru itu nggak bisa-bisa. Mikir-mikir, itu zakat aja nanti dulu itu. Maka ini kalau saya ucapkan ya saya harus ngikuti ya. Jadi kalau sudah diucapkan ngikuti. Keluarga saya, istri saya gimana gitu, bisa nggak ngikuti? Karena apa yang sudah dikatakan harus diikuti ya. Nah kemudian belajar istiqomah kepada orang terdahulu. Bagaimana orang terdahulu kaya tapi zuhud dia. Dia tidak dikendalikan oleh hartanya, tapi dia mengendalikan hartanya. Tadi yang saya sebut Abu Bakar, Utsman itu luar biasa, kaya tapi tidak pedulinya istilahnya orang. Ya, di hartanya dipakai untuk perjuangan Islam. Kemudian orang-orang sebelum Nabi Muhammad ada disebut di dalam Al-Quran ini ada Masito zaman Fir'aun. Itu di tengah-tengah orang kafir dia tetap istiqomah, dimasukkan ke dalam api pun dibakar tetap dia beriman. Kemudian ada nama lain itu Nabi Ibrahim,
Ada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji sakit yang luar biasa, tetap beriman. Kemudian ada Nabi Ibrahim dengan cobaan yang luar biasa, tetap saja dia bisa berdakwah. Nah, ini bagaimana mempelajari kehidupan orang-orang yang zuhud dan menjalankan ketakwaannya. Nah, dengan cara 4 itu, insya Allah kita bisa menjaga istiqomah kita. Karena tadi saya katakan, istiqomah itu satu kata, mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Ada kisah menarik ketika tokoh Muhammadiyah itu sholat selalu membaca surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un ingat gimana bunyinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siap sholat maghrib begitu sampai muridnya bilang, "Ya guru, kenapa surat itu dibaca terus menerus? Bukankah kemarin sudah dibaca?" Apa jawabnya? "Kamu sudah laksanakan belum isinya surat?" Celakalah orang-orang yang sholat kalau dia mengabaikan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Kamu sudah beri makan belum? Sudah memperhatikan anak yatim belum? Belum. Makanya dibaca terus menerus. Jadi yang disebut dengan mentadabburin Al-Quran itu ya, di samping memahami ya melaksanakan. Sering kita membaca khatam satu Al-Quran, satu mushaf itu 30 juz dalam 1 bulan, tapi amalannya kurang. Nah, ini nanti dituntut di akhirat. Kamu sudah baca khatam, sudah melaksanakan nggak seluruh isi Al-Quran? Nah, ini berat memang. Cobaan untuk orang khatam itu berat, karena yang diminta itu bukan untuk membaca saja, tapi mengamal. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kekuatan, karunia, dan kita diberi kekuatan untuk menjalankan semua itu dan jadi istiqomah. Dan pada akhirnya kita menjadi husnul khotimah. Karena di dalam sholat kita selalu minta akhir yang baik lebih. Dan kalau kita belum memulai, segera mulai. Ya, segera mulai. Wah, ini saya sudah terlambat, tidak ada terlambat. Ya, tidak ada terlambat. Baca di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati rabbika wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini cukup menarik ini untuk orang-orang yang agak malas-malas dan merasa umurnya panjang. Ini diingatkan sama Allah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegeralah itu menunjukkan kata seru. Cepat-cepat menuju ampunan Tuhanmu. Kenapa kok ada kalimat cepat-cepat? Karena Tuhan tahu umur kita pendek-pendek. Jangan mudah-mudah. Sukanya kita manusia kan mudah-mudah. Kalau merasa kemarin puasa saya nggak baik, ya segera sekarang menuju ampunan Tuhan. Karena rugi ketika puasa berlangsung 29 hari ini kita belum memperoleh ampunan, pokoknya itu rugi, bahkan celaka. Dan nanti sebutkan sudah diberi banyak pahala kok nggak dapat ampunan, sudah diberi kemudahan kok sampai nggak dapat ampunan. Maka diseru sama Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhan. Nah, jadi mari kita sama-sama dalam satu malam nanti meningkatkan amal ibadah kita. Beritikaf terus saja beritikaf, jangan sampai kemarin sudah 27 sudah lewat kemudian jadi sepi. Ya, bahkan dianjurkan setelah Syawal kita puasa lagi 6 bulan. Saya nggak pernah nutup. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ya puasa Syawal 6 bulan itu 6 hari itu nggak pernah nutup saya kabar itu. Kadang dapat 4, dapat 5. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini bisa meningkatkan ketakwaan. Di bulan Syawal bisa puasa 6 hari. Nutup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.